Anda pasti pernah ngerasain ini deh, kayak lagi duduk santai di kafe, niatnya cuma mau istirahat sebentar, tapi jempol Anda tiba-tiba otomatis buka layar HP, terus mulai geser-geser lini masa media sosial. Iya, kebiasaan yang udah susah banget dihilangin ya. Iya, bener banget. Dan dalam hitungan detik aja, Anda langsung dibombardir sama kenyataan hidup orang lain. Kayak teman lama baru beli rumah impian, atau mantan rekan kerja pamer promosi jabatan. Atau bahkan orang yang sama sekali nggak Anda kenal, lagi ngerayain pencapaian yang seketika bikin Anda ngerasa tertinggal gitu kan. Nah, persis. Ada tekanan konstan yang kayak neken dada kita hari ini. Semacam keharusan yang tak tertulis, kalau kita tuh harus selalu jadi orang yang istimewa, yang sukses, yang kelihatan selalu sibuk. Betul. Dan kelelahan mental karena FOMO atau takut ketinggalan ini seolah udah jadi detak jantung kehidupan modern kita sekarang. Dan jujur aja, pelan-pelan itu mulai nabisin ketenangan pikiran Anda. Dan ironisnya nih, pas kita ngerasa kewalahan sama semua tuntutan modern itu, kita seringnya malah lari ke buku-buku produktivitas atau konten kreator pengembangan diri. Yang padahal kadang malah nambahin beban ya. Nah, itu dia. Malah nambah panjang daftar apa yang harus kita capai buat sekedar bisa ngerasa tenang. Padahal, penawarnya mungkin jauh lebih sunyi dari itu. Oh ya, maksudnya penawar yang kayak gimana tuh? Penawar itu bisa jadi datang dari sebuah catatan pendek yang sangat sederhana, berbahasa Jawa, dan ini ditulis di tahun 2018. Wow, oke. Nah, hari ini di penelusuran mendalam kita bakal ngebongkar catatan tersebut. Sumber obrolan kita kali ini tuh dari sebuah tulisan blog yang sangat singkat. Nyaris kayak pesan teks panjang aja ya sebenarnya. Iya bener, tapi maknanya padat luar biasa. Ini tulisan karyanya Ivan Bicahyo dari sebuah blog yang semboyannya aja langsung bikin saya mikir sejenak. Semboyannya tuh bukan siapa-siapa, hanya pejalan biasa. Pemilihan kata yang sangat menarik dan rendah hati banget. Kan? Dan judul spesifik yang bakal kita bedah ini judulnya Akarana Karenan Mardisiwi. Sebuah pesan yang nuansanya tuh kayak nasihat ayah ke anaknya dan ditutup sama tanda tangan singkat Mardi. Walaupun teks ini secara harfiah cuma beberapa paragraf yang dibuka dengan sapaan hangat, "Nger, anakku," atau "Na, anakku," jangan sampai Anda terkecoh sama formatnya yang ringkas ini. Iya, kelihatannya doang simple ya. Betul. Di balik kesederhanaan itu ada sintesis pemikiran yang ngebedah akar ego manusia. Tentang gimana kita ngelola ekspektasi dan cara jaga kewarasan di tengah hiruk-pikuk ekspektasi sosial. Ngadepin tekanan kerja atau kecemasan sehari-hari. Mari kita mulai dari paragraf pertama. Boleh, paragraf pertama ini emang langsung nembak titik lemah kita. Iya, di situ ada nasihat lugas supaya kita tuh nggak usah iri lihat teman yang punya banyak hal. Alasannya ini yang bikin saya agak kaget. Kepemilikan material dan gelar kebanggaan itu disebut sebagai gelar kang kesasar. Gelar yang tersesat atau sebuah ilusi. Nah, terus penulisnya pesen, daripada ngejar hal-hal yang tersesat itu, jadilah wong kang temen. Jadilah orang yang jujur dan otentik. Karena orang yang jujur pada akhirnya akan tinemu atau nemuin jalannya sendiri gitu. Terus di bagian selanjutnya, teks ini juga nyinggung soal keinginan atau kepinginan yang disebut sebagai aling-aling atau penghalang. Nah, konsep aling-aling ini sebenarnya fondasi psikologis yang sangat relevan buat orang modern. Relevannya di sebelah mana tuh kalau dikaitin sama kondisi sekarang? Teks itu kan ngelarang kita maksain kehendak kalau Tuhan belum ngerestuin, atau Gusti orang ijabahi. Karena kita cuma bakal capek sendiri. Nah, itu sebenarnya lagi ngegambarin fenomena kelelahan mental atau burnout yang dialami banyak pekerja profesional saat ini. Oh, oke. Coba kita bayangin situasinya kayak gini ya. Ngejur status sosial, beli barang mewah, cuma demi pengakuan. Atau ngejar jabatan semata-mata karena teman Anda dapat posisi itu. Itu tuh persis kayak Anda lagi lari sprint di atas treadmill. Metafora yang pas banget tuh. Iya kan? Anda keringetan, nafas ngos-ngosan, otot tegang, dan Anda ngerasa lagi lari kenceng banget. Tapi pas Anda lihat ke bawah, Anda nggak kemana-mana. Betul. Dan ujung-ujungnya cuma persis kayak peringatan di teks ini. Tulisannya, awakmu bakal kesel ngoyak kekarepanmu. Anda cuma bakal capek ngejar keinginan Anda sendiri. Tapi tunggu dulu, saya ada sedikit ganjalan nih di sini. Ganjalan gimana maksudnya? Kalau kita disuruh nggak usah pengen apa yang orang lain punya dan disuruh berhenti ngejar ambisi pas jalannya kerasa buntu,
bukannya ini kedengaran kayak pesimisme ya? Oh, pesimis dalam artian nyerah gitu. Iya, maksud saya apa ini semacam cara halus buat nyuruh kita pasrah aja sama keadaan dan jadi nggak punya daya juang di dunia yang jelas-jelas kompetitif banget ini? Oke, ini poin yang sangat bagus. Tapi kalau kita bedah dari kacamata psikologi perilaku, ini sama sekali bukan ajakan buat jadi pesimis atau males loh. Masa sih? Terus maksud aslinya apa dong? Nah, waktu Anda terlalu terobsesi sama pencapaian orang lain, misalnya Anda mati-matian ngejar posisi direktur di kantor cuma karena teman kuliah Anda baru aja dipromosiin ke sana, Iri lah intinya ya. betul, obsesi itu jadi tabir. Keinginan itu bikin Anda buta dari pertanyaan yang paling esensial. Anda tuh sebenarnya pengen nggak sih tanggung jawab jadi manajer itu? Atau Anda cuma pengen validasi sosialnya aja? Saya paham sekarang. Tabir inilah yang bikin kita cuma bereaksi sama pameran lingkungan, bukan gerak dari nilai diri kita sendiri. Tepat. Jadi energi kita tuh habis bukan buat maksimalin potensi kita, tapi buat menangin perlombaan yang aturannya aja bukan kita yang bikin. Wow. Jadi lari di atas treadmill ilusi orang lain. Itu esensinya. Makanya pas penulis bilang, jadilah wong kang temen, orang yang jujur pada diri sendiri, dia lagi minta kita buat ngalihin energi itu. Maksudnya ngalihin fokus ke dalam diri sendiri gitu. Kalau Anda jujur ngenalin kapasitas Anda, mengakui apa yang sebenarnya ngasih Anda makna, tanpa peduli tepuk tangan orang lain, hasil yang autentik atau tinemu tadi pasti bakal ngikut. Berarti kita udah nggak lagi lari di treadmill ilusi ya. Kita mulai jalan di rute dunia nyata, yang tiap langkahnya emang bawa kita ke tujuan kita. Betul, bukan tempat yang didikte sama algoritma media sosial atau ekspektasi keluarga. Masuk akal banget sih ini. Tapi mari kita tarik obrolan ini ke realitas yang lebih keras. Boleh, gimana tuh? Kalau kita nggak lagi ngejar status atau gelar yang tersesat tadi, nah terus gimana sama fondasi buat sekedar bertahan hidup di sistem sekarang? Oh, maksudnya kayak urusan karir dan pendidikan gitu. Iya benar, kayak pendidikan tinggi, sertifikasi, atau penguasaan skill. Dan rupanya tulisan Ifhandi ini juga nyinggung area itu, dan jawabannya jujur aja lumayan memancing perdebatan sih menurut saya. Iya, di paragraf ketiga, catatan ini emang ngebawa diskusinya jadi jauh lebih berbumi ya. Nah, penulisnya bilang gini, nggak usah maksain diri kalau Anda nggak bisa sekolah tinggi atau belajar agama sampai tinggi banget kayak teman-teman lain. Teks ini ngasih instruksi yang terdengar puitis banget. Meski kerjamu cuma bertani, belajarlah dan mengaji pada cangkul dan sabit, pada paculan arit. Kalimat yang sangat dalam sebenarnya. Alasannya, karena kuasa lan ilmune Gusti iku nyangkep sekabahane. Kuasa dan ilmu Tuhan itu mencakup segalanya. Tapi jujur nih, sebagai orang yang hidup di tengah disrupsi teknologi sekarang, saya harus ngajiin bantahan keras soal ini. Wah, oke. Bantahan kayak gimana tuh pas Anda baca bagian itu? Gini, di era di mana kecerdasan buatan mulai ngambil alih pekerjaan, di mana pelamar kerja aja butuh gelar sarjana dan sertifikasi cuma biar CV-nya lolos seleksi mesin. Iya, emang sistemnya gitu sekarang. Nah, nasihat buat belajar pada cangkul dan sabit ini kedengarannya naif banget. Bahkan terkesan ketinggalan zaman. Karena cangkul sama sabit itu simbol kerja manual gitu ya. Betul, cangkul dan sabit kan representasi klasik kerja kasar. Gimana Anda, pendengar kita yang mungkin sekarang lagi pusing ngadepin tumpukan data di kantor, bisa nerapin ini? Sementara cangkul mereka bentuknya beda ya. Iya, cangkul mereka di dunia nyata itu keyboard laptop yang panas, file Excel yang ribet, atau dashboard analitik. Masa iya mau ngaji sama Excel? Aha, oke. Tapi sebenarnya pertanyaan Anda ini justru lagi ngegarisbawahi salah kaprah terbesar manusia modern tentang hierarki pengetahuan. Salah kaprah gimana? Kita tuh sering berasumsi kalau kebijaksanaan tingkat tinggi cuma dimonopoli sama mereka yang punya akses ke kampus ternama atau literatur akademik yang berat. Biasanya mikirnya gitu kan, semakin tinggi gelarnya, semakin bijak orangnya. Padahal nggak selalu. Teks ini tuh sebenarnya lagi lakuin apa yang saya sebut sebagai demokratisasi kebijaksanaan. Pacolan arit ini nggak harus diartiin secara harfiah sebagai alat tani. Terus, simbol dari apa dong? Itu metafora buat instrumen pekerjaan apapun yang ada tepat di depan mata Anda sekarang. Jadi Anda mau bilang kalau lembar kerja Excel yang ngebosenin itu bisa jadi instrumen buat ngaji atau belajar tentang kehidupan? Betul sekali. Terus mekanismenya gimana? Kok bisa gitu? Coba kita ingat lagi kalimatnya, kuasa lan ilmuni Gusti iku nyangkep sekabehane. Itu nyiratin kalau hukum universal, etika, kesabaran,
Dan realitas itu sembunyi di dalam setiap proses kerja kita. Asalkan kita ngerjainnya dengan sungguh-sungguh gitu. Asalkan dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Bayangin seorang petani yang lagi ngamatin siklus musim dan ngerasain tekstur tanah. Dia itu lagi memahami hukum alam soal kesabaran dan konsekuensi. Oh, oke. Jadi nggak cuma sekedar macul tanah asal-asalan. Tepat. Sama halnya kayak Anda, waktu lagi nganalisis data di spreadsheet atau nyari error di baris kode program, atau nyusun strategi marketing. Mhm. Kalau Anda lakuin itu dengan mindfulness penuh, bukan cuma asal cepat kelar dan dipuji bos, Anda tuh sebenarnya lagi ngelatih kedisiplinan mental, integritas analitis, dan kemampuan mecahin masalah. Wow, saya baru mikir sampai ke sana. Jadi, kebijaksanaan tertinggi nggak datang dari seberapa bergengsi cangkul Anda, tapi seberapa hadir kesadaran Anda waktu ngayunin cangkul itu. Teks ini ngasih martabat buat semua jenis pekerjaan yang jujur. Saya jadi ngebayangin ada seorang programmer yang lagi stres berat nyari bug di dalam kodenya. Itu kan bikin frustrasi banget ya? Banget. Kalau dia mikir itu cuma sekedar tugas nyebelin dari manajernya, itu bakal jadi beban yang bikin dia cepet burnout. Betul. Tapi kalau dia lihat baris kode itu sebagai cangkulnya, di mana dia lagi belajar soal ketelitian dan belajar ngerendahin hati waktu bikin salah logika, rutinitas yang tadinya toksik bisa berubah jadi ruang kelas ya. Nah, itu dia. Ngebingkai ulang rutinitas harian dengan cara kayak gitu, yang seringkali nyelamatin banyak orang dari rasa terasing sama kerjaannya sendiri. Oke, ini poin yang sangat kuat. Kita udah bahas soal ngelepas ilusi ekspektasi orang lain, dan kita juga udah nemuin cara buat ngehargain instrumen kerja kita sekarang, apapun bentuknya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari catatan ini. Dan menurut saya pribadi nih, ini tuh tuntutan yang paling ekstrim dari seluruh teksnya. Oh ya, bagian tentang naklukin diri sendiri. Iya, tentang naklukin persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Paragraf penutup dari surat ini emang sangat konfrontatif sih sama ego manusia. Gila sih ini. Di sini penulis ngeluarin 4 larangan tegas yang kayak nggak ngasih ruang buat kompromi sama sekali. 4 larangan ojo ngroso itu ya. Bener. Ojo ngroso duwe, ojo ngeroso bener, ojo ngeroso gagah, ojo ngeroso pinter. Jangan ngerasa punya, jangan ngerasa paling bener, jangan ngerasa hebat, dan jangan ngerasa pintar. Dan semuanya bermuara ke satu kesimpulan yang lumayan bikin kaget. Kita tuh baru bisa jadi sosok yang bermanfaat buat dunia, atau migunani bawana, kalau kita punya kesadaran bahwa diri kita ini yang paling hino. Yang paling hina, paling bawah, paling rendah. Iya, nah kalau biasanya kita sering dengar analogi soal ngosongin gelas yang udah lumayan klise kan? Itu udah sering banget dipakai di mana-mana. Benar. Nah, mari kita coba pakai analogi yang lebih dekat sama keseharian Anda. Coba ibaratin otak dan identitas Anda itu kayak sebuah smartphone. Oke, mari kita bedah smartphone-nya. Kalau RAM smartphone Anda udah kepenuhan sama aplikasi-aplikasi yang terus nyala di latar belakang, kayak aplikasi pengen selalu dipuji orang, atau aplikasi merasa pendapat saya paling benar. Nah iya, atau aplikasi harus kelihatan super sukses di profil kerja. Otomatis sistem operasi Anda bakal lambat, nge-lag, dan cepat atau lambat pasti crash. Pasti itu, baterainya juga gampang habis. Kan? Anda jadi nggak bisa nginstal skill baru atau buka fungsi yang benar-benar berguna buat orang lain karena kapasitas RAM Anda udah habis terpakai cuma buat pertahanin image doang. Menarik banget analoginya. Jadi ngerasa paling hina di sini tuh ibarat kita neken tombol factory reset. Mengembalikan ke pengaturan pabrik. Betul. Ngebalikin sistem ke pengaturan awal biar Anda jadi responsif lagi. Tapi disinilah tantangannya nih. Gimana tuh tantangannya? Di era modern sekarang kan kita lagi gencar banget ngampanyein pentingnya kesehatan mental, pentingnya apresiasi diri, afirmasi positif, sampai urusan self-love. Iya, wacana soal itu lagi kuat banget emang. Terus tiba-tiba nyun seseorang buat mandang dirinya sebagai sosok yang paling hina, bukannya nih beresiko sangat ngerusak ya? Gimana pendengar kita bisa berguna buat lingkungannya kalau tiap pagi bangun dengan perasaan nggak berharga? Keraguan Anda ini sangat bisa dipahami kok. Karena emang bahasa yang dipakai ini kan seolah tabrakan sama narasi psikologi populer zaman sekarang. Iya, kayak bertolak belakang banget rasanya. Tapi sebenarnya, kita perlu bedain secara tegas antara membenci diri sendiri atau self-loathing sama proses mematikan ego atau ego death.
Oh, beda ya? Beda banget. Falsafah ini sama sekali nggak lagi ngajarin buat membenci diri sendiri. Coba deh Anda elaborasi perbedaannya di mana. Soalnya garis batas antara merasa nggak berharga yang toksik sama ngerasa paling hina secara spiritual itu rasanya tipis banget. Oke, gini. Membenci diri sendiri itu terjadi pas Anda masih sangat peduli sama identitas Anda, tapi Anda menilainya secara negatif. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, Anda benci diri Anda karena ngerasa nggak cukup pinter, nggak cukup kaya, atau nggak cukup keren. Di situ tuh ego Anda sebenarnya masih gede banget. Oh, egonya masih ada tapi nyerang ke dalam gitu. Betul, egonya makan dirinya sendiri dengan cara yang negatif. Tapi sebaliknya, mematikan ego yang direpresentasiin lewat kata hina dalam teks ini, Heeh. itu adalah saat Anda berhenti terikat sama gagasan tentang identitas buatan Anda sendiri. Anda ngelepasin keharusan buat kelihatan hebat, sekaligus ngelepasin ketakutan kelihatan buruk. Wah, ini dalam banget. Coba kita sambungin lagi sama semboyan blok yang Anda sebutin di awal tadi. Apa tadi bunyinya? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Menjadi entitas yang sama sekali nggak punya label buat dipertahanin. Iya. Coba bayangi betapa gedenya energi yang Anda buang tiap hari cuma buat ngebuktiin kalau Anda itu seseorang. Kayak debat keras di ruang meeting gitu ya. Nah itu. Berdebat keras bukan buat nyari solusi terbaik, tapi biar kelihatan paling pintar di mata atasan. Atau beli barang yang sebenarnya nggak butuh, cuma biar kelihatan mapan. Supaya diakui eksistensinya. Betul. Tapi pas Anda lakuin factory reset tadi, secara sadar naruh ego Anda di titik nol, Anda tuh ngebebasin seluruh energi yang biasanya kepake buat pertunjukan sosial itu. Dan di titik kekosongan ego itulah kita jadi bebas. Tepat sekali. Anda akhirnya kerja keras semata-mata karena kerjaannya emang butuh itu. Anda bantu rekan kerja karena mereka butuh dibantu, bukan supaya bos ngelihat kebaikan Anda. Nah, buat alam semesta. Pembebasan yang sangat paradoksal emang. Gila. Jadi kerendahan hati yang ekstrim ini sebenarnya semacam strategi buat menghemat energi psikologis kita gitu. Bisa dibilang gitu. Pas kita berani turun dari panggung sirkus ekspektasi yang kita bangun sendiri, baru deh kita punya ruang gerak buat ngelakuin hal yang esensial. Walaupun pasti awalnya kerasa, nggak nyaman banget sih. Oh, sangat gak nyaman. Ngelepas identitas yang udah bertahun-tahun kita poles di sosmed itu rasanya kayak telanjang di depan umum kan? Kerasa rentan banget pasti. Tapi justru di balik ketidaknyamanan itu letak kemerdekaan yang sesungguhnya. Wow. Obrolan kita hari ini rasanya kayak bener-bener jadi interupsi ya, di tengah bisingnya keseharian kita. Setuju. Ini refleksi yang dibutuhin banget sekarang. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, yang mungkin lagi kejebak macet, atau lagi siap-siap kerja panjang hari ini, atau ya sekedar lelah dituntut buat berprestasi terus, mari kita sarikan pelan-pelan apa yang udah kita urai. Boleh, silakan. Di tengah budaya modern yang selalu maksa Anda buat numpuk gelar dan personal branding, mungkin penawar yang Anda cari justru adalah keberanian buat jadi pejalan biasa. Dengan buang ilusi keinginan yang jadi aling-aling tadi, Anda bisa berhenti lari di atas treadmill ilusi, terus dengan ngasih perhatian penuh ke instrumen kerja di depan Anda, entah itu cangkul benaran, file Excel, atau apapun itu, Anda bisa nemuin kebijaksanaan di rutinitas. Dan yang paling penting, berani menekan tombol factory reset. Nah itu, ngeriset ego sampai nyadar kalau kita bukan pusat dunia, jalan itu justru ngebuka pintu energi Anda buat benar-benar bermanfaat buat sesama. Karena kebergunaan yang sejati itu baru muncul persis saat kita berhenti pura-pura jadi orang penting. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, ada satu detil terakhir yang dari tadi masih ngebayang-bayanin pikiran saya. Dan saya pengen ninggalin ini sebagai bahan renungan buat Anda. Ada apa emangnya dengan teks aslinya? Sepanjang penelusuran ini, kita kan ngebeda teks Akarana-Karenan Mardi yang temanya soal penerimaan, ngelepas ego dan rendah hati. Terdengarnya damai banget kan? Menenangkan lah gitu. Tapi, kalau Anda telusurin arsip blog Ivandi Cahyo itu lebih jauh, Anda bakal nemuin tulisan-tulisan lain yang judulnya agak gelap dan penuh friksi. Oh ya, judulnya kayak gimana tuh? Ada judul kayak Semakin Engkau Menderita. Terus ada parametermu tentang hidup. Bahkan ada satu judul yang ditulis pakai huruf Korea, bunyinya Salmeun Tujeng, yang kalau diartiin itu artinya hidup adalah perjuangan. Wah. Judul-judul itu kayak ngasih isyarat kalau kedamaian dari mematikan ego itu nggak didapat dengan gratis ya. Tepat. Nggak dapat dari sekedar meditasi pasif doang. Dan ini mancing satu pertanyaan besar di kepala saya.
Kalau ngelepas ego dan belajar sadar dari keseharian itu adalah puncak kebebasan, terus di mana letak penderitaannya? Pertanyaan yang bagus. Apakah kita sebagai manusia ini butuh ancur dulu di bawah tekanan realitas, baru benar-benar bisa neken tombol factory reset itu? Seolah penderitaan itu syarat mutlaknya gitu ya? Iya. Apakah penderitaan dan perjuangan itu justru ruang tempa yang harus dilewatin buat bakar abis si aling-aling ego kita, supaya akhirnya kita sanggup jadi si pejalan biasa? Pertanyaan penutup yang sangat memprovokasi pikiran. Dan kami bakal biarin Anda merenungkan pertanyaan itu sambil Anda ngelanjutin aktivitas hari ini. Entah pas Anda natap layar monitor lagi, ngadepin klien, atau ngayunin cangkul apapun yang lagi Anda pegang. Ingat ya, sistem di luar sana mungkin bakal terus maksa Anda buat lari kencang di atas treadmill yang nggak ada ujungnya. Tapi, Anda selalu punya pilihan buat turun dan jalan pakai ritme Anda sendiri. Terima kasih udah nemenin kami ngurai keruatan hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.